Shalom dan damai sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Senang bertemu dengan Anda membagikan firman Tuhan dan belajar lebih banyak dari Alkitab untuk mengetahui kehendak Tuhan dan rencana-rencananya dalam kehidupan kita, supaya kita beroleh damai sejahtera, hidup dalam sukacita, kebahagiaan dan keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Bapak Ibu, pertemuan kita masih berbicara tentang deras biblikal Hebrew, berbicara dari konteks bahasa Ibrani dalam sejarah Alkitab itu sendiri, berdasarkan figuratif dan tipologi Alkitab. Dan pembicaraan kita masih seputar di Kejadian pasal 3 ayat 24. Bapak Ibu, bila mana kita membaca Kejadian 2 ayat 8, lalu Tuhan membuat taman di Eden, lalu menempatkan Adam dan Hawa di Eden, rumah mereka yang indah, sejuk dan penuh dengan kesegaran. Tetapi tidak lama dosa masuk ke dalam Eden, sehingga Adam dan Hawa harus diusir dari taman Eden. Sekalipun Adam dan Hawa memohon kepada Tuhan untuk diizinkan tinggal di taman Eden dan berjanji untuk setia menuruti perintah-perintah Tuhan dan menyembahnya, tetap Tuhan katakan tidak boleh lagi. Karena apa Bapak Ibu? Karena tabiat Allah telah rusak dan hilang dari karakter mereka. Mereka tidak lagi sama seperti yang dikatakan Tuhan, dijadikan menurut gambar dan rupa Allah di Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Saudaraku, jika kita membandingkan, menggambarkan sebuah figuratif dan model bahwa Taman Eden adalah bilik suci Tuhan, kehadiran Tuhan, maka Gunung Eden adalah tahta Allah, Firdaus Allah, di mana bilik yang maha suci Tuhan bertahta di sana. Lalu di luar dari Taman Eden, itulah yang kita sebut sebagai gambaran dunia kita ini, pelataran. Sebagaimana Musa dan bait suci Yerusalem terdiri dari 3 bahagian dari bait suci itu, yaitu pelataran, bilik suci, dan bilik maha suci. Saudara-saudaraku, Taman Eden itulah bilik suci di mana Tuhan hadir bersama-sama dengan Adam sebelum jatuh ke dalam dosa. Dan Gunung Eden itu adalah ruang maha suci Allah, tata Allah. Lalu ketika mereka berdosa, Adam dan Hawa, dalam Kejadian pasal 3 ayat 24, mereka diusir dari Taman Eden, dihalau untuk keluar dari Taman Eden. Lalu Tuhan menempatkan beberapa malaikat kerub dengan heret lahat, yaitu pedang yang menyambar-nyambar dan menyala-nyala di pintu gerbang timur Taman Eden. Saudaraku, timur menjadi sebuah lambang pengharapan akan datangnya Sang Juru Selamat orang berdosa. Di pintu timur itu, malaikat kerubim dengan pedang menyala-nyala dan menyambar-nyambar, mengeluarkan sinar, dilihat oleh Adam dan keturunannya ke sebelah timur Taman Eden, menjadi sebuah cerita dan kisah bahwa mereka pernah tinggal di Taman Eden itu. Kedua, melambangkan bahwa penyertaan Tuhan tetap masih bersama dengan Adam dan keturunannya sekalipun sudah jatuh ke dalam dosa. Bahwa Tuhan merindukan mereka untuk kembali bertobat dan dapat dipulihkan dan diselamatkan. Jadi malaikat kerubim dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar mengeluarkan sinar kemuliaan Tuhan, itu di dalam konteks bahasa Ibrani Shekinah. Shekinah itu sinar daripada pedang itu, atau sinar kemuliaan Tuhan yang melambangkan bahwa hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan lewat kasih karunia-Nya masih bersama menyertai orang berdosa. Saudaraku, tidak ditinggalkan, supaya Adam dan keturunannya terus memandang ke timur
dan melihat siang malam cahaya itu berkilauan, menyambar-nyambar. Saudara-saudaraku, saudaraku, inilah rencana Tuhan bagi orang berdosa. Akan ada penebusan, pemulihan, kembali kepada peta Allah. Ya, yang paling mengenaskan di dalam kehidupan ini, saudaraku, bila mana kita sudah tidak bersama dengan Tuhan. Bila mana Tuhan sudah meninggalkan kita, rohnya ditarik dari kehidupan kita, dan Tuhan sudah undur daripada kita. Inilah kehidupan yang paling naas dan mengerikan dalam kehidupan orang berdosa. Tamatlah riwayatnya. Itulah sebabnya Tuhan tidak mau meninggalkan Adam dan Hawa, sekalipun sudah diusir dari Taman Eden dan berada di luar dari Taman Eden. Maka Tuhan tetap memberikan sebuah pengharapan, penebusan dan pemulihan, bahwa pedang yang bernyala-nyala dari malaikat kerubim itu melambangkan sekinah Allah di tengah-tengah bangsa umat yang berdosa. Saudara-saudaraku, coba kita lihat sebuah gambaran yang diberikan kepada kita. Kita akan bandingkan nanti dengan bait suci di padang belantara yang dibangun oleh Musa, di mana 40 tahun lamanya orang Israel berada di padang gurun, saudaraku. Dan itu juga menjadi satu model daripada kehadiran Kristus di perjanjian baru dan juga zaman eskatologi gereja di akhir zaman. Saudaraku, Kejadian pasal 6 ayat 3 berbicara tentang Tuhan mengatakan, rohku tidak selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, dan hatinya semata-mata hanya membuahkan, menghasilkan kejahatan. Saudaraku, apa akibatnya kalau Tuhan sudah meninggalkan manusia, rohnya ditarik dari manusia? Artinya hadiratnya, kehadiran Tuhan tidak lagi bersama dengan manusia. Binasa, ditelan oleh air bah. Kecuali Bapak Nuh dan keluarganya yang percaya kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan, mendapat penyertaan Tuhan, kasih karunia Tuhan bersama-sama dengan keluarga Bapak Nuh yang selamat. Saudaraku, 1 Samuel pasal 16 ayat 14, firman Tuhan mengatakan, roh Tuhan telah undur dari Raja Saul. Roh Tuhan telah ditarik dan keluar dari Raja Saul, meninggalkan Raja Saul. Apa akibatnya? Raja Saul dihinggapi roh jahat yang dari setan. Lalu dia minta nasihat kepada petenung, tukang sihir di Endor. Dan akhir hidupnya sangat mengenaskan, mati bunuh diri, saudaraku. Demikian juga dengan Yudas, bersama-sama dengan Yesus menikmati segala berkat, kesenangan, sukacita, kegembiraan. Tetapi ketika roh Tuhan undur, ditarik, meninggalkan Judas yang datang kepadanya, ayat itu mengatakan, saudaraku, dalam Yohanes pasal 13 ayat 2, bahwa roh setan masuk merasuki jiwanya dan menghasut Judas untuk mengkhianati, menjual Yesus 30 keping perak. Dan apa akhir hidupnya? Yudas akhirnya mati gantung diri dan jatuh mayatnya dijilat-jilati oleh anjing-anjing. Saudaraku, inilah yang paling mengenaskan bila mana kehidupan kita tidak bersama dengan Tuhan. Roh Tuhan sudah ditarik dari kita. Itulah sebabnya sekinah itu sangat penting di timur, pintu timur, gerbang daripada Taman Eden itu. Ya, melambangkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang berdosa, saudaraku. Tetap dia menyertai dan kasih karunia-Nya, rahmat-Nya terus menerus ditawarkan kepada orang berdosa, saudaraku. Ya, jadi apapun pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita, pelayanan, kegiatan yang kita lakukan dengan kepintaran kita, dengan pengetahuan kita, dengan keahlian kita, kesanggupan kita, tenaga kita, kalau tanpa Tuhan dan di luar Tuhan, saudaraku, tidak akan pernah berhasil dengan gemilang dan akan membawa
suatu keputusasaan dan kesia-siaan. Raja Salomo mengatakan itu di dalam kitab Pengkhotbah, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan tanpa Tuhan adalah bagaikan menjaring angin di bawah matahari. Suatu pekerjaan kehidupan yang sia-sia. Itulah sebabnya Tuhan ketika di padang belantara selama 40 tahun bersama dengan bangsa Israel, bait suci yang dibangun oleh Musa itu melambangkan kehadiran Tuhan. Tahta Tuhan ada di tengah-tengah bangsa Israel. Itu menyatakan bahwa kasih karunia Tuhan cukup dan sangat limpah bagi orang berdosa. Perintah itu datang dari Tuhan, mengatakan kepada Musa, engkau harus membangun, mendirikan kemah suci bagiku, supaya aku diam di tengah-tengah umatku, sehingga mereka menjadi umatku dan aku menjadi Allah mereka. Bait suci melambangkan tahta Allah dan pusat penyembahan bangsa Israel 40 tahun di padang belantara, saudaraku. Ya, kita lihat bahwa mereka selama ini waktu di Mesir 400 tahun sudah menyembah berhala dan diperbudak oleh bangsa Mesir dan banyak dewa-dewa kekafiran Mesir. Sekarang 40 tahun cukup untuk melatih mereka, mengembalikan pikiran hati mereka untuk memiliki filsafat iman kepercayaan yang teguh kepada Tuhan. Ya, berbagai simulasi dibuat di sana, ya, korban pagi dan petang, dan berbagai macam korban sajian, korban pengampunan dosa, korban penebus yang salah, ya, korban segala sesuatu dibuat, ya, digambarkan bahwa bait suci itu adalah tahta Allah di tengah-tengah bangsa Israel, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka, hadiratnya bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu saudara-saudaraku, bait suci yang dibangun Musa itu terdiri dari 3 bagian. Pelataran, halaman di depan bait suci, lalu bilik suci dan bilik maha suci. Bapak Ibu, saudara tahu? Ketika Tuhan mengatakan, bangun dirikan bagiku kemah suci, kemah pertemuan di tengah-tengahmu, supaya aku diam, saudaraku, diam di tengah-tengah umat Israel. Kata diam di dalam bahasa Ibrani, konteks ayat di Keluaran 25 ayat 8 itu adalah berbicara tentang sakan. Sakan artinya bentuk kata kerja perfect, bahwa Allah yang berdiam di tengah-tengah bangsa Israel. Dari kata sakan ini muncul kata sekinah, saudaraku. Ya, dan dalam perjanjian baru itu sama dengan skeno, di mana Tuhan hadir dan berdiam di tengah-tengah umatnya, itu adalah skeno. Kata yang sama memiliki arti padanan yang sama dari kata Ibrani sekinah. Jadi bait suci Musa maupun bait suci Salomo yang megah, saudaraku, yang melambangkan kehadiran Tuhan di tengah-tengahnya. Jadi ada pelataran, ada bilik suci, dan ada bilik maha suci. Secara figuratif, tipologi, sebelum jatuh ke dalam dosa, itu adalah di luar Eden, kemudian Taman Eden dan Gunung Eden melambangkan kehadiran Tuhan. Dengan kerub pedang yang menyala-nyala, itu adalah sekinah, penyertaan kasih karunia Tuhan, hadirat Tuhan di tengah-tengah orang berdosa, saudara-saudaraku. Dan kalau kita melihat ketika Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, artinya dikeluarkan dari kehadiran Allah di bilik suci, maka dia berada di pelataran. Nah, di padang belantara itu semua orang berdosa itu ada di bahagian pelataran, dan di pelataran itulah yang disembelih korban itu, lalu masuk ke bilik suci dan di bilik maha suci. Jangan lupa, di bilik maha suci, di balik tirai daripada mesbah dupa yang ada di bilik suci itu, di balik tirai itu ada
peti perjanjian. Ya, peti perjanjian itu di dalamnya ada 3, yaitu hukum Allah, 10 hukum Allah, 2 loh batu, dan kemudian mana dan tongkat Harun. Lalu ditutup tutupan pendamaian, ya, yang dimana tutupnya itu ada 2 malaikat kerubim seperti di pintu timur Taman Eden dengan pedang bernyala-nyala, Sekinah itu. Jadi tutupan pendamaian itu, mercy seat itu, saudaraku, ya, itulah yang disebut dengan Sekinah, di mana cahaya kemuliaan Tuhan dan terus mengeluarkan sinar di bilik yang maha suci, ya, di padang belantara, yang melambangkan kehadiran Tuhan dengan kasih karunia-Nya di tengah-tengah umatnya. Itu sebabnya Allah menegaskan di dalam Imamat 26 ayat 11 dan 12. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengah kamu, dan hatiku tidak akan muak lagi untuk melihat kamu. Artinya enggak muak lagi Tuhan melihat keberdosaan bangsa Israel seperti yang di Mesir itu. Kemudian dikatakan lagi, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan engkau akan menjadi umatku. Jadi kemah suci itu ada di tengah-tengahmu, aku akan diam di tengah-tengahmu, aku akan hadir di tengah-tengahmu. Kata diam, kata hadir, kata berada di tengah-tengah Israel itu adalah Sekinah di dalam bahasa Ibrani. Artinya penyertaan Tuhan lewat kasih karunia-Nya. Kehadiran atau hadirat Tuhan ada di tengah-tengah umatnya, yang dilambangkan Sekinah di tutupan pendamaian, peti pendamaian, tabut perjanjian, di bilik yang maha suci, yang menjadi ruang tahta Allah dan pusat pemerintahan Allah 40 tahun bangsa Israel di padang belantara. Mengingatkan kepada kita sebelum jatuh ke dalam dosa bahwa Gunung Eden itu adalah bilik maha suci, tempat ruang tahta Allah. Bilik suci, Adam ditempatkan di sana, rumah mereka. Lalu ketika berdosa diusir dengan dijaga malaikat kerub dengan pedang bernyala-nyala, Sekinah, lambang penyertaan kasih Tuhan, supaya mereka melihat di luar dari Taman Eden itulah pelataran Adam dan Hawa dan keturunannya tinggal, saudaraku. Di perjanjian baru, saudaraku, Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 dan 14 dikatakan, firman itu pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan untuk Dia, dan tanpa Dia, tanpa firman, ya, tanpa Yesus, segala sesuatu tidak akan jadi. Lalu ayat 14, firman itu Yesus, firman itu telah menjadi manusia, Yesus yang ilahi, saudaraku, dan tinggal di antara kita, diam di antara kita, skenoo, agar kita melihat kebenaran dan kemuliaan Allah di dalam putranya Yesus Kristus yang penuh kasih karunia. Jadi kehadiran Tuhan, kehadiran Kristus di tengah-tengah umatnya, kehadiran bait suci, kehadiran Allah di bait suci di tengah-tengah bangsa Israel di padang belantara, melambangkan, menyatakan skenoo, melambangkan Sekinah, hadirat Tuhan lewat penyertaan Tuhan dalam kasih karunia-Nya kepada orang berdosa. Saudara-saudaraku, rencana Tuhan adalah untuk menebus dan memulihkan orang berdosa kembali kepada peta Allah yang pertama dijadikan menurut gambar dan rupa Allah. Rasul Paulus dalam Ibrani pasal 4 ayat 14, dia menekankan, marilah kita dengan keberanian iman menghampiri tahta kasih karunia Allah. Tahta kasih karunia Allah, Sekinah, Bapak Ibu, agar kita diselamatkan dan hidup di dalam rahmat Tuhan. Jadi, saudaraku, tahta kasih karunia Allah itu ada di ruang maha kudus, tahta Allah di bilik maha suci, di kemah pertemuan yang ada di padang belantara
atau yang ada di bait suci Yerusalem yang megah yang dibangun oleh Salomo. Saudara-saudaraku, kalau kita melihat dan menggambarkan secara figuratif dan model tipologi daripada Eden, kemudian bait suci di padang belantara, bait suci di Yerusalem, lalu kehadiran Kristus, kemudian Kristus sekarang ini sudah ada di bilik yang maha suci di bait suci sorgawi. Kalau kita membaca Wahyu pasal 4 dan pasal 5, saudaraku. Lalu Wahyu pasal 14 ayat 17. Takutlah akan Allah, sembahlah Dia, sebab hari penghakimannya sudah tiba. Sembahlah Dia, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala mata air. Saudaraku, Yesus mau katakan bahwa sejak tahun 1844 Yesus sudah berpindah dari bilik suci ke bilik maha suci di sorgawi untuk mengakhiri pekerjaannya fase yang terakhir, untuk menyempurnakan keselamatan kita, apa yang Tuhan sudah lakukan di salib Golgota, mati untuk menebus, membenarkan, dan menyelamatkan kita. Jadi ada fase yang terakhir di bilik maha suci sorgawi. Itu artinya Yesus berada di Sekinah, di tabut perjanjian. Karena tabut perjanjian itu, tutupan pendamaian itu, kerub yang berjaga, lalu di tengah-tengahnya ada Sekinah, cahaya kemuliaan Tuhan yang lambang penyertaan kehadirannya oleh kasih karunia di tangan orang berdosa. Sekarang ini Yesus itu sendiri yang menjadi imam besar dan pengantara pembela kita, melakukan tugas pekerjaannya terakhir untuk kepentingan dan kebutuhan kita orang berdosa. Bagaimana Dia menyelamatkan, menyempurnakan keselamatan kita, saudaraku. Artinya apa? Bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Sekinah itu tetap ada di dalam ruang maha suci, di bait suci itu. Dan itulah gambaran yang dibuat di Taman Eden, Bapak Ibu. Sebuah gambaran figuratif, tipologi, model daripada bait suci di Taman Eden sebelum jatuh ke dalam dosa. Bait suci Musa di padang belantara. Bait suci Israel yang ada di Yerusalem. Dan bait suci yang ada di sorga. Ya, itulah pekerjaan Kristus. Dan kalau kita menghubungkan lagi kepada Wahyu pasal 21 ayat 3 dan ayat 22, Yohanes mengatakan, saudaraku, di dunia baru aku tidak melihat lagi bait suci. Sebab Yesus sendiri, bait suci itu, ada diam bersama-sama dengan kita dan berada di tengah-tengah kita. Kembali skenoo, saudaraku, atau sakan, sekinah itu, ya, jadi kehadiran Kristus. Itulah sekinah bagi kita, hadiratnya, kemuliaannya, penyertaannya, dan kasih karunia-Nya yang cukup dan limpah untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Luar biasa. Jadi di mana Tuhan hadir, di situ ada sekinah yang dilambangkan kehadiran Yesus dan kehadiran Allah di perjanjian lama, kehadiran Yesus di bait suci, bilik suci, dan kehadiran Yesus di dunia yang baru. Sehingga Yohanes mengatakan, aku tidak lagi melihat bait suci, karena Yesus itu sendirilah skenoo, bait suci di tengah-tengah kita, umat-umat tebusan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku, pelajaran kita sekarang ini menyatakan dengan iman yang pasti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekinah itu sudah ada sejak di Taman Eden, di bait suci padang belantara, di bait suci Yerusalem yang megah dibangun Salomo. Yesus sekarang ini ada di bilik maha suci di sorgawi, melakukan pekerjaan fase yang terakhir untuk menyempurnakan keselamatan kita dan kebutuhan kerohanian kita, membentuk tabiat karakter kita untuk kembali seperti karakter Allah, sebagaimana dijadikan menurut gambar dan rupa Allah.
di Kejadian 1 ayat 26 itu. Itulah pekerjaan Kristus untuk kita sekarang ini. Jadi kita harus menghubungkan pekerjaan Kristus di sorga dengan pekerjaan kita, kehidupan kita, kerohanian kita, sementara kita tinggal di dunia ini. Dan yang terakhir, ketika kita ditebus dibawa ke sorga, skenoo itu, kehadiran Kristus itu ada bersama dengan kita. Itulah sesungguhnya bait suci yang sejati, skenoo, sekina, yang menjadi bahagian kehidupan kita. Kiranya iman kita dikuatkan, rohani kita disegarkan, dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.